Perkenalkan, saya Farah Aprilia Azara dengan NIM 25971744032. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi mengajar pada anak sekolah dasar kelas 4 SD mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi, aturan, dan norma. Pada simulasi mengajar kali ini, saya menggunakan model Teams Games Tournament atau TGT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model TGT. TGT adalah singkatan dari Teams Games Tournament, yaitu tipe pembelajaran kooperatif yang melibatkan seluruh siswa dalam aktivitas belajar berbasis kelompok tanpa adanya perbedaan akademik dan jenis kelamin. 5 komponen utama model TGT. Pertama, penyajian kelas atau class presentation. Guru menyajikan materi inti melalui metode langsung seperti ceramah interaktif, demonstrasi, atau video. Tujuannya, memberi fondasi pengetahuan umum yang sama bagi semua siswa sebelum aktivitas kelompok. Siswa mencatat poin kunci untuk diskusi lanjutan. Yang kedua, belajar tim atau kelompok. Team study. Siswa dibagi menjadi tim heterogen 4-5 orang berdasarkan kemampuan, gender, atau etnis. Aktivitas meliputi diskusi materi, saling mengajar, latihan soal, dan bantu-membantu hingga semua paham. Yang ketiga, permainan atau games. Individu berlatih keterampilan melalui game akademik seperti kuis berbasis kartu atau papan permainan. Game dirancang kompetitif tapi menyenangkan, mengukur pemahaman pribadi tanpa tekanan tim. Yang keempat, turnamen. Kompetisi antar siswa dari tim berbeda dengan level kemampuan seimbang menggunakan lembar jawab atau game turnamen. Setiap jawaban yang benar akan diberikan poin. Yang kelima, penghargaan tim atau team recognition. Skor tim dijumlahkan dan tim yang mendapatkan skor lebih tinggi akan mendapatkan reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wa amala maqbula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Michelle hadir. Terus? Udah itu? Ya baik. Sebelum memulai proses pembelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalian tahu ice breaking yang buka tutup, ketepuk tangan. Tahu nggak? Tahu. Ayo sekarang ikuti Ibu ya pelan-pelan. Nanti 3 kali, ice breaking-nya 3 kali. Yang pertama lambat, yang kedua agak cepat, yang ketiga cepat. Ayo 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Lebih cepat ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung,
mau bertanya, siapa yang tahu aturan di sekolah dan yang pernah melakukan? Ayo angkat tangan. Jangan tepat waktu. Ya, benar sekali. Kalau aturan yang di rumah yang pernah kalian lakukan? Mematuhi orang tua. Ya, bagus sekali. Kalau di masyarakat? Tidak membuang sampah sembarangan. Keren, tepuk tangan. Sekarang yang norma ya, contoh sebutkan contoh norma hukum. Tidak boleh mencuri. Bagus. Kalau norma kesopanan? Satu dalam bertutur kata. Yeay. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya apa itu aturan dan apa itu norma. Sini Ibu akan menjelaskan pengertian aturan dan norma. Aturan adalah perintah yang dibuat untuk mengatur perbuatan manusia atau perbuatan individu atau kelompok, terus agar bisa hidupnya bisa tertib, baik aturan yang tertulis seperti aturan yang ada di sekolah maupun tidak tertulis. Kalau norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku kita, tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial yang menjadi standar baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat setempat. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompoknya. Ayo Mbak sama ini, kalian bertiga ya, kelompok 2. Kalian kelompok 1, yang ini kelompok 2, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Loh. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan ya. Kok ini dicetak? Apa? Iya, yang termasuk aturan itu dicetak. Ini kan acak ya. Nanti saya tentukan aturan di rumah itu apa, aturan di sekolah itu apa. Ini jawabannya, tapi ada. Nanti saya tulisan. Morning light shining through, in the kitchen a brand new view. The aroma of coffee fills the air. With every sip I feel the care. Let's start the day, smile so wide, with the warmth of the sun, enjoy inside. Housework awaits but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Selesai dikumpulkan. Baik, nanti akan dikoreksi. Di sini Ibu ada pertanyaan yang sudah disediakan. Saya Ibu jelaskan dulu tata cara mengerjakannya. Jadi nanti barisan yang pertama mengerjakan soal yang pertama, terus berulang kali, terus yang pertama ke belakang, ganti temannya yang selanjutnya mengerjakan soal selanjutnya. Begitu pula seterusnya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 2. 1, 2, 3, silakan dikerjakan. 1 kau mencoba, 2 belum bisa, 3 terus maju, 4 jangan goyah, teruslah semangat menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. 5 gagal lagi, 6 terus bangkit, we'll try it 7 times sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa.
Ibu nilai dulu ya. Kelompok 1 Ibu nilai mendapatkan 40 poin. Kelompok 2 mendapatkan 50 poin. Benar semuanya. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju untuk reward dari Ibu. Nih. Tetap semangat ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 1 lebih giat lagi belajarnya dan tetap mendapatkan hadiah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah mempelajari tentang aturan dan norma. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa itu aturan dan norma? Iya, yuk. Aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi. Ya. Norma adalah pedoman yang baik. Luar biasa. Kan kita sudah belajar tentang aturan dan norma nih. Terus mbaknya juga menyimpulkan dengan baik. Sekarang pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam pembelajaran hari ini Ibu ada salah atau kurang dalam penyampaian, Ibu akan memperbaiki pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa. Kelebihan model TGT meningkatkan hasil belajar, partisipasi, dan semangat siswa lewat elemen permainan yang kompetitif, memperkuat penerimaan perbedaan, toleransi sosial, serta kemampuan berinteraksi antar siswa. Memungkinkan penguasaan konsep secara mendalam dalam waktu singkat sambil membangun kepercayaan diri dan akhlak mulia. Mengembangkan kolaborasi tim, keberanian bertanya, serta keterampilan menyampaikan pendapat. Kekurangan model TGT. Guru kesulitan menyusun kelompok heterogen yang benar-benar seimbang secara kemampuan. Proses diskusi dan turnamen sering memerlukan waktu lebih panjang dari rencana. Kelas cenderung berisik dan kurang terkendali. Siswa kurang aktif, bisa menumpang pada teman, serta memerlukan pengawasan intensif. Siswa berprestasi tinggi kadang kesulitan mengajar yang lambat, membutuhkan fasilitas dan alat bantu memadai. Model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen pada materi aturan dan norma bertujuan mengintegrasikan prinsip kooperatif dengan konteks sosial untuk membekali siswa pemahaman mendalam tentang peraturan sosial, hukum, dan norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat. TGT dirancang untuk memfasilitasi penguasaan konsep aturan, yaitu peraturan formal seperti undang-undang, dan norma, yaitu nilai informal seperti sopan santun, adat istiadat. Melalui diskusi tim heterogen, sehingga siswa mampu menganalisis perbedaan, penerapan, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menargetkan siswa menyusun pengetahuan sendiri tentang bagaimana norma membentuk identitas sosial dan aturan menjamin ketertiban dengan latihan kritis melalui permainan turnamen. Model ini secara khusus bertujuan menanamkan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, toleransi, dan hormat terhadap perbedaan melalui interaksi tatap muka dalam tim, di mana siswa saling bergantung positif untuk memahami norma sebagai pedoman perilaku bersama. Siswa dilatih mengamalkan norma dalam simulasi kelompok, seperti skenario pelanggaran aturan, untuk membangun kesadaran bahwa pelanggaran norma merugikan masyarakat secara keseluruhan. TGT pada materi ini bertujuan menciptakan warga negara yang bertanggung jawab dengan prestasi belajar tinggi.
motivasi intrinsik melalui kompetisi sehat, dan kemampuan mengintegrasikan aturan norma dalam pengambilan keputusan etis. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time. Let the light